Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Terdengar, Bu. Bu. Terdengar, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelum perkuliahan kita mulai, seperti biasa saya akan absen terlebih dahulu ya. Amalia Salsabila, Hadir, Bu. Tesalonika Riris, Tesalonika hadir ya. Hadir, Bu, tapi sinyalnya Tessa lagi jelek. Baik.
Audi Medina, Hadir, Bu. Nicholas Sahala, Nisa Chandra, Hadir, Bu. Salsabila Azara, Hadir, Bu. Aldrich Dakarel, Hadir, Bu. Aulia Nur Najmila, Hadir, Bu. Julia Astriani, Hadir, Bu. Anissa Fitria Kamelia, Hadir, Bu. Salina Agatha, Hadir, Bu. Astridiana Adrianti, Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani, Hadir, Bu. Larissa Putri, Hadir, Bu. Ito Yudantoro, Hadir, Bu. Haidar Marwan, Hadir, Bu. Neshwa Diva, Hadir, Bu. Davi Abdillah, Hadir, Bu. Naswa Sabrina, Hadir, Bu. Feliciana Pradita, Hadir, Bu. Nabila Atika Safitri, Hadir, Bu. Eva Faiza, Hadir, Bu. Gina Zafira, Hadir, Bu. Dini Oktavia, Hadir, Bu. M. Dava Darmawan, Hadir, Bu. Putri Farida, Hadir, Bu. Alsya Sabrina, Hadir, Bu. Arik Runa, Hadir, Bu. M. Dava Aditya. Hadir, Bu. Ya teman-teman, pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11, masih lanjutan dengan materi yang kemarin. Untuk materi di hari ini, kita akan mempelajari tentang biaya modal individual. Selain itu, kita mempelajari biaya modal perusahaan. Selain itu, kita juga mempelajari biaya modal marginal. Selain itu, kita juga akan mempelajari penentuan kebutuhan tambahan modal maksimum. Kita langsung masuk slide pertama ya teman-teman. Baik. Ya, teman-teman, untuk biaya modal individual. Ada teman-teman ada yang mau menjelaskan nggak kalau biaya modal hutang itu apa? Feliciana Pradita. Bentar Mbak, saya catat dulu ya. Ya, silakan Mbak Feliciana. Iya, Bu. Biaya modal individual adalah biaya modal rata-rata dari biaya tiap jenis modal yang dikeluarkan. Biaya modal individual ini ada beberapa jenis, yaitu ada biaya modal utang jangka pendek, biaya modal utang jangka panjang, biaya modal saham preferen, biaya modal saham biasa, dan laba ditahan. Baik. Terima kasih Mbak. Jadi memang untuk biaya modal individual, teman-teman nantinya kita akan mempelajari tentang biaya modal hutang. Selain itu kita mempelajari
biaya modal saham preferen maupun biaya modal saham biasa. Ya, teman-teman, untuk biaya modal hutang sendiri di sini ada rumus KD sama dengan KD petik sama dengan KD buka kurung 1 min T. T ini adalah pajak ya teman-teman. Nah, contohnya, misalkan perusahaan mempunyai hutang untuk mendanai suatu proyek dengan bunga 20%, tingkat pajaknya 30%, maka perusahaan memiliki biaya modal utang sebesar 20%, buka kurung satunya ini nanti teman-teman hitungnya 100 boleh, dikurangin 30 atau 1 min 30% ya, dikurangin dari pajaknya itu sendiri. Ya, jadi nanti dikurangin pajaknya itu sendiri. Nah, kan ini diketahui untuk bunganya 20% dan tingkat pajaknya adalah 30%. Nah, jadi untuk perusahaan memiliki biaya modal utang sebesar 20% buka kurung 1 sesuai rumus 1 min T, T-nya adalah pajak sebesar 30%, teman-teman boleh dijadikan 0,3 langsung tutup kurung. Boleh dihitung bareng-bareng nggak teman-teman? Udah sesuai belum? 20% buka kurung 1 min 0,3, hasilnya adalah 14%. Sudah dihitung teman-teman? Sudah, Bu. Sesuai? Sesuai, Bu. Sesuai ya. Untuk contoh yang 14% ini, ada yang belum paham teman-teman? Sebelum kita masuk contoh bawahnya. Atau kita bisa masuk ke biaya modal yang bawahnya. Bisa masuk ke biaya modal, Bu. Baik. Untuk biaya modal sebelum pajak adalah dengan menggunakan teknik internal return rate. Ini hanya contoh ya, di mana IRR-nya sebesar 21% dan biaya modal hutang net pajak dengan tingkat pajak 40% dihitung sebagai berikut. Ini untuk caranya masih sama dengan yang di atas ya teman-teman ya. Hanya ini menggunakan gambaran IRR saja. Jadi 21% buka kurung 1 min 40% tutup kurung hasilnya adalah 12,6%. Boleh teman-teman hitung bareng-bareng? Apakah udah sesuai? Sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Nah ya, untuk biaya modal hutang teman-teman sudah dipahami? Nanti kurang lebih akan saya keluarkan di UAS ya. Sudah, yang Bu. belum paham nggak? Sudah paham ya? Bisa saya lanjut teman-teman? Bisa, Bu. Baik. Kita selanjutnya masih di biaya modal individual, yang dimana salah satunya adalah biaya modal saham preferen atau KPS, dan nanti ada juga biaya modal saham biasa. Dan teman-teman ada yang mau ngejelasin nggak biaya modal saham preferen itu apa? Ada yang mau ngejelasin teman-teman? Biaya saham preferen itu apa?
Mbak siapa? Astrid. Mana ada yang sebentar ya Mbak. Silakan Mbak. Biaya modal saham preferen adalah biaya penggunaan dana yang berasal dari saham preferen yang dapat dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen dengan harga neto saham preferen pada saat penjualan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab untuk biaya modal saham preferen? Ya, selain memang penggunaan saham preferen itu dengan harga neto saat penjualan, untuk saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara hutang dan saham, karena merupakan bentuk kepemilikan saham, tetapi dividen yang dibayarkan mirip dengan bunga karena bersifat tetap pada umumnya. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman ya untuk penghitungan nantinya untuk saham preferen, di mana KPS sama dengan DPS dibagi dengan P, yaitu untuk mencari biaya saham preferen, nantinya dividen saham preferen akan dibagi harga saham preferen. Untuk yang biaya modal saham preferen ini, ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke biaya modal saham biasa? Kita bisa masuk ke biaya modal saham biasa? Bisa, Bu. Baik. Biaya modal saham biasa ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Jadi untuk rumusnya sendiri, untuk menghitung biaya modal saham preference atau yang kita kenal dengan KC, di mana dividen dibagi penjualan neto dikali 100%. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Bisa kita masuk ke YICC atau masih ada yang mau ditanyakan? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya teman-teman, ini adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Ini mohon diperhatikan, ini untuk cara menjawab soal nomor 2, dan ini akan saya keluarkan pada saat UAS nanti. Untuk biaya modal rata-rata tertimbang, atau yang kita kenal dengan weighted average cost of capital, di mana biaya modal rata-rata tertimbang merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan menggunakan kombinasi sumber dana dari hutang atau obligasi dan ekuitas. Untuk konsep ICC-nya sendiri, di mana after tax basis bukan before tax, jadi memang nanti taxnya harus dihitung terlebih dahulu, sehingga biaya utang yang after tax harus disesuaikan dengan pajak terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan struktur modal PT Jaya yang dianggap optimal adalah
Yang pertama ini ada gambaran mengenai obligasi. Nah, obligasi ini mempunyai komposisi sebesar 25% dengan biaya modal sebesar 15%. Untuk saham preferred itu sendiri, komposisinya itu sebesar 15% dengan biaya modal sebesar 10%, dan saham biasa memiliki komposisi sebesar 60% dengan biaya modal 9%. Jadi untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang itu berpengaruh tadi terhadap biaya modal individu. Nah kan kalau untuk biaya modal individu kan tadi ada obligasi, ada saham preference maupun saham biasa. Nah di sini yang kita ketahui dengan tingkat pajak sebesar 40%. Yang ditanyakan WICC PT Jaya adalah, jadi untuk rumusnya masih sama teman-teman ya, jangan lupa. Kalau untuk obligasi teman-teman harus menghitung yang seperti tadi buka kurung 1 min T. 1 dikurangin pajak, di mana pajaknya ini sendiri sebesar 40%. Nanti teman-teman sebesar 40%. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk pajaknya itu hanya dikalikan di obligasi saja, di mana 25% buka kurung, biaya modal sebesar 15% tutup kurung, teman-teman buka kurung lagi, teman-teman harus menghitung pajaknya yang 1 dikurang 40%, tutup kurung ditambah 0,15 dari saham preference dengan biaya modal sebesar 10%, ditambah lagi dari saham biasa dengan komposisi sebesar 60% dikali biaya modal sebesar 9%. Teman-teman boleh bantu menghitung apakah hasilnya sudah sesuai dengan 9,15%. Ini saya keluarin untuk UAS ya. Bagaimana teman-teman? Apakah hasilnya sudah sama? Iya sama Bu. Sama ya. Berarti untuk mengerjakan nomor 2 nanti teman-teman sudah paham ya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Yang ini, Bu, yang 0,25 terus dikali 15% dikali 0,6, itu 0,6-nya dari yang saham biasa, Bu? Yang 60% itu, Bu? Enggak. Jadi teman-teman untuk yang dari mana sih hasilnya 0,6? Karena teman-teman kan harus menghitung dulu dengan rumus yang tadi teman-teman 1 dikurangin pajak. Nah, di mana pajaknya ini sendiri sebesar 40% teman-teman. Coba teman-teman sambil hitung. Ya, gimana? Sudah dihitung hasilnya adalah 0,6? Iya, betul, Bu. Ya. Jadi walaupun nanti di saham biasa ini ada komposisi yang sama hasilnya dengan hasil 1 dengan pengurangan pajak, nanti teman-teman jangan terkecoh ya, karena untuk pengurangan pajak ini hanya berlaku di obligasi saja. Jadi untuk rumusnya, bentar ya teman-teman ya. Ya, jadi untuk rumusnya itu hanya dikurangi obligasi. Untuk perhitungannya komposisi dikali biaya modal dikali
1 dikurang 40%. Seperti itu teman-teman. Jadi 1 dikurang 40% itu hasilnya adalah 0,6. Gimana Mbak? Udah coba dihitung? Iya Bu, sudah Bu. Terima kasih Bu. Baik. Jadi teman-teman untuk nomor 2 sudah bisa ngerjain semua ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman mengenai biaya modal rata-rata tertimbang? Ini kalau teman-teman sambil baca-baca, ini rumusnya agak rumit, tapi saya kasihnya untuk yang langsung ke perhitungannya saja. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ibu mau mastiin berarti kalau WACC ini hanya hitung pajaknya di obligasi aja ya Bu? Betul Mbak. Oke, makasih Bu. Sama-sama hati. Jadi kemungkinan nanti dari nilai pajaknya atau hasil pengurangan pajak bisa saja nanti dengan komposisi dari saham preferen atau saham biasa atau juga bisa juga dari biaya modalnya. Jadi teman-teman yang penting sudah memahami untuk rumus awalnya ya. Jadi walaupun nanti hasilnya sama, teman-teman nggak keliru. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Mengenai biaya modal rata-rata tertimbang atau bisa kita lanjutkan? Nanti untuk nomor 2 saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan setelah pemaparan materi aja. Dikurang bagaikan Gina. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau bisa saya lanjutkan? Bisa dilanjut Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Biaya modal rata-rata tertimbang itu untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang bisa juga dilakukan beberapa langkah. Nah, yang pertama seperti tadi ya, untuk menghitung sumber-sumber dana. Nah, dana-dananya itu seperti yang obligasi, seperti saham preferen, seperti saham biasa. Nah, yang kedua juga menghitung biaya modal individual, di mana biaya modal untuk setiap sumber dana. Yang ketiga, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana ya teman-teman ya. Jadi untuk proporsinya ini dari komposisinya yang dikalikan dengan biaya modal. Teman-teman, komposisinya dikalikan dengan biaya modal dari setiap sumber dana atau sumber modal. Yang keempat, menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Nah, jadi untuk pembobotnya ini adalah total WACC ini di mana teman-teman telah menghitung hasil keseluruhan dari biaya rata-rata tertimbang dari masing-masing sumber modal, baik dari obligasi, baik dari saham preferen maupun dari saham biasa. Untuk di slide ini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Belum ada Bu. Sudah dipahami ya untuk perhitungan dana-dananya ya.
Kita masuk ke biaya modal marginal. Dari teman-teman ada yang mau menjelaskan nggak apa sih biaya modal marginal itu? Salsabila, Karina, silahkan Mbak Salsabila. Iya, Bu. Jadi biaya modal marginal itu merupakan biaya modal yang diperoleh sebagai akibat bertambahnya dana modal yang diperoleh. Atau secara singkatnya, biaya modal itu meningkat sejak meningkat dengan meningkatnya penggunaan modal. Ya gitu, Bu. Maaf, Bu, putus-putus. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, teman-teman, untuk biaya modal marginal itu memang akibat bertambahnya dana modal seiring penggunaannya juga. Selain itu, juga mencerminkan biaya di masa yang akan datang. Karena tentunya dalam menghitung modal, kita akan mengambil marginnya berapa sih harus ditambahkan dari modal awal. Jadi, margin itu sebagai keuntungan. Nah, di sini ada contoh teman-teman. Misalnya perusahaan menggunakan 2 jenis hutang. Pertama dengan nilai sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 10%. Dan kedua dengan nilai 200 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%. Nah, di sini ada tambahan baru lagi nih teman-teman yang kita sebut dengan biaya modal marginal. Di mana misalkan perusahaan melakukan pinjaman lagi sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 20%. Nah, jadi untuk biaya modal hutang marginalnya ini adalah yang paling terakhir ya teman-teman. Kecuali nanti teman-teman menghitung biaya modal rata-rata. Kalau untuk biaya modal rata-ratanya, dari ketiga tingkat suku bunga, tingkat bunga, yang pertama dengan tingkat bunga sebesar 10%, terus yang kedua dengan tingkat bunga sebesar 15%, dan yang ketiga dengan tingkat bunga sebesar 20%, teman-teman tambahkan lalu dibagi 3. Apakah hasilnya sudah sesuai? Boleh dihitung bareng-bareng? Bagaimana? Sudah dihitung teman-teman? Sudah sesuai, Bu. Sudah dipahami mengenai biaya modal marginal? Jadi jangan ketukar ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti ada kata-kata berapa biaya modal rata-rata dari tingkat suku masing-masing tingkat dari masing-masing tingkat bunga. Kalau misalkan nanti misalkan ada soal sebesar tingkat bunganya ada 3 ataupun ada 2 atau 4, nanti teman-teman itu harus tambahkan ke seluruhnya. Lalu dibagiin dengan total banyaknya tingkat bunga. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mohon maaf. Baik.
Tadi biaya modal hutang marginalnya itu dari mana ya, Bu? Maaf, Bu. Dari yang terakhir, Mbak. Di sini ada tingkat bunga ini yang terakhir sebesar 20%. Jadi nanti patokannya yang paling akhir aja. Oke, Bu. Makasih, Bu. Kursor saya nggak terlihat ya, teman-teman ya. Halo? Iya, Bu. Gimana, Bu? Kursor saya nggak terlihat ya di teman-teman ya? Iya, tidak terlihat, Bu. Oke, baik. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai biaya modal marginal? Atau kita bisa masuk ke slide berikutnya, slide terakhir. Bisa masuk slide selanjutnya, Bu. Baik. Di slide terakhir ini adalah penentuan kebutuhan tambahan modal maksimum. Dari teman-teman ada yang mau jelasin? Saya ambil nilainya ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menjelaskan mengenai kebutuhan tambahan modal maksimum? Bagaimana Mbak Yulia mungkin mau menjelaskan? Atau Mas Davi? Atau Mas Vito mau menjelaskan, Mas? Ya, sedikit contoh. Jadi untuk penentuan kebutuhan tambahan modal di maksimum itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya penentuan kebutuhan modal. Apa aja sih? Yang pertama, bisa dari besar kecilnya skala suatu perusahaan. Karena di mana perusahaan yang semakin kecil itu tentu aja tambahan modal yang dikeluarkan itu tidak semakin atau sebesar perusahaan yang memiliki skala yang lebih besar. Yang kedua adalah aktivitas perusahaan. Nah, di mana aktivitas-aktivitas ini seperti perusahaan yang bergerak di bidang jasa, secara otomatis mereka tidak mempunyai persediaan barang karena mereka menjual jasa. Nah, sehingga itu menjadi salah satu faktor ya. Jadi
tidak mempunyai persediaan barang, maka tidak ada penambahan modal, karena dengan menjual jasa dia bisa meningkatkan penghasilannya dari jasa tersebut tanpa mereka mengeluarkan biaya sebagai modal dalam bentuk barang persediaan. Jadi seperti perusahaan, contohnya perusahaan produk itu kan pasti mereka untuk melakukan penjualan harus mempunyai stok. Stok itu bisa seperti stok dagang ya. Nah tentunya dari stok dagang itu kan dengan memproduksi untuk stok dagang itu kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Semakin banyak perusahaan itu menstok barang, semakin banyak juga tambahan modal, kebutuhan tambahan modal untuk memproduksi barang tersebut. Jadi memang antara perusahaan jasa sama perusahaan produk ini lebih besar pengeluaran tambahannya itu di perusahaan produk. Yang ketiga adalah volume penjualan masih berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Nah, di mana semakin penjualan meningkat, maka kebutuhan modal akan meningkat pula. Karena semakin tinggi tingkat penjualan, secara otomatis juga perusahaan harus memperbanyak produk yang akan mereka produksi atau mereka keluarkan. Selain itu juga ada perkembangan teknologi dan sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas. Jadi dari mana, di mana semua modal atau dana yang dikeluarkan untuk modal kerja yang relatif besar, itu relatif mempunyai kecenderungan untuk mengurangi laba perusahaan. Untuk slide ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau kita bisa mengerjakan soal nomor 2? Gimana teman-teman? Nanti saya bantu tampilkan slide-nya untuk mengerjakan soal nomor 2. Bisa dilanjut, Bu. Baik. Ya teman-teman, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal nomor 2 ya. Untuk caranya, untuk biaya modal rata-rata tertimbang sudah saya tampilkan di slide. Apakah sudah tertera? Sudah, Bu. Baik, silakan dikerjakan ya teman-teman. Ibu nanti untuk pengirimannya melalui email lagi seperti biasa, Bu. Iya, jadi teman-teman saya minta tolong nanti untuk pengiriman itu melalui email. Nanti digunakan awalnya nama kelasnya dulu aja ya. Nama kelas, terus mata kuliah, sama nama teman-teman. Boleh nomor induk mahasiswa juga nanti. Tapi sambil misalkan teman-teman nanti sambil berjalan mengirimkan ke saya, ketika sudah selesai mungkin bisa dibantu nanti 2 orang ya yang menjawab itu ditampilkan dulu. Kalau yang pakai laptop boleh ditampilkan untuk slide-nya. Kalau misalkan yang tidak pakai laptop boleh disebutkan saja untuk hasilnya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk pengerjaan soal nomor 2? Soalnya sudah ya? Saya beri waktu sampai jam 5 menit atau 10 menit sih teman-teman. Sepuluh menit aja nggak apa-apa. Baik, sampai jam 20.14 ya.
Ya, teman-teman, kita bahas ya untuk soal nomor 2. Ada teman-teman ada yang mau menjawab nggak? Ini karena yang raise hand banyak, jadi saya minta Mbak Tiara nomor 1, Mbak Gina nomor 2, Mbak Gina nanti nomor 3, untuk nomor 2 Mbak Dini sama Mbak Eva ya. Boleh dibahas untuk nomor 1 dulu, silakan Mbak Tiara. Baik, dibacain aja kan Bu? Ya, dibacakan saja. Baik, sebentar Bu. Baik. Berikan penjelasan saudara mengenai biaya modal individu. Jawaban saya itu biaya modal
adalah biaya modal adalah modal dari masing-masing sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal individual itu seperti biaya modal utang perniagaan, utang wesel, utang jangka panjang, utang jangka pendek, biaya modal laba ditahan, dan lain sebagainya. Nanti yang obligasi, modal preference sama yang saham biasa jangan lupa ya Mbak ya. Iya, baik Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Selanjutnya dengan Mbak Gina dulu ya. Silakan Mbak, nomor 3 Mbak. Nomor 3, apa yang saudara pahami tentang biaya modal marginal? Biaya modal marginal itu merupakan biaya modal yang diperoleh sebagai akibat bertambahnya dana modal yang diperoleh. Dalam perhitungan biaya modal marginal adalah biaya modal yang relevan karena biaya tersebut mencerminkan biaya di masa mendatang atau yang akan diperoleh. Baik, terima kasih Mbak Dina. Mbak Dini, boleh lagi pakai laptop nggak Mbak Dini? Sorry. Enggak, Bu. Ya udah nggak apa-apa, boleh disebut manual aja Mbak. Baik, Bu. Saya itu WACC-nya hasilnya 0,20 dikali 10% dikali 0,5 tadi didapat dari 10% dikali 1 min 0,5 terus ditambah 0,30 dikali 15% ditambah 0,70 dikali 20%. Hasilnya 19,5%, Bu. Wah, betul. Sama Mbak Eva Faiza, silakan Mbak, lagi pakai laptop? Pakai Bu. Boleh di share screen? Bisa Bu, sebentar. Baik. Ya, silakan Mbak. Terlihat jelas ya Bu ya? Ya, sudah. Dalam itu diketahui struktur modal dari PT XYZ yang dianggap optimal sebagai berikut. Dengan sumber modal itu ada obligasi, saham preferen, saham biasa dengan komposisi dan biaya modal masing-masing 20%, 30%, 70%, 10%, 15%, dan 20%. Dengan tingkat pajak 50%. Dan ditanyakan berapakah WACC PT XYZ. WACC PT XYZ itu ini caranya 0,2 dari komposisi dari obligasinya dikali biaya modal 10% dan dikali 1 min 50% atau 0,5 ditambah 0,3 itu dari komposisi saham preferen dikali 15% dari biaya modal saham preferen ditambah 0,7 dari komposisi saham biasa dan dikali 20% dari biaya modal saham biasa. Jadi hasilnya itu 19,5%, Bu. Ya, baik. Betul ya teman-teman. Oke, jawabannya ini dari Mbak Eva sama Mbak Dini, betul. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk tingkat pajak tentunya nanti akan angkanya akan saya random. Yang terpenting rumusnya 1 min T-nya itu dihitung pada obligasi. Walaupun nanti hasil dari pengurangannya itu ada yang sama, jadi jangan terkecoh ya teman-teman. Kalau hasil satu dikurangi pengurangan pajaknya, nanti akan ada di antara komposisi maupun biaya modal yang hasilnya sama, itu jangan keliru teman-teman. Ini untuk hasil sudah benar. Dari teman-teman yang lain ada yang hasilnya berbeda? Atau sudah sama semua? Sama Bu. Sama, Bu. Oke, teman-teman. Nggak apa-apa yang belum selesai tugasnya, saya tunggu hari ini ya sampai jam 12 malam, boleh disusulkan. Dari pemaparan materi saya hari ini, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum perkuliahan kita akhiri? Tidak ada, Bu. Baik. Oke, teman-teman, kalau sebentar ini kemarin 10
Oke, untuk materi pertemuan 10 sama 11, saya langsung share di e-learning aja ya. Nggak apa-apa kan ya? Jadi saya nggak email lagi. Iya Bu, gak apa-apa Bu. Ya, nanti saya share di e-learning aja. Untuk pertemuan 10 kemarin kan belum ya, karena pertemuan 11 ini sebenarnya lanjutan. Materi babnya ini lanjutan dari pertemuan 10, makanya nanti saya share hari ini. Jadi nanti teman-teman bisa aksesnya di e-learning saja ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya dari pemaparan materi saya hari ini saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan sudah mengerjakan tugas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Selamat malam.